Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bus, bersama anak saya Teguh Rimba. Kemarin saya naikkan satu video yang judulnya ilmu penimboy, ilmu kebal yang aneh dari Aceh. Pada dasarnya video yang saya buat kemarin tersebut, umumnya semua video saya itu tidak ada rencana. Kalau istilahnya pembuatan video tersebut, ya tidak ada persiapan, apa adanya lah. Kemarin kebetulan kami sekeluarga mandi-mandi di sungai, ada batu, iseng-iseng saya pukulkan batu itu ke kepala saya. Saya buatlah video yang judulnya Penimboy. Pemirsa jangan terpancing dengan video tersebut, bisa saja batu itu palsu ataupun terbuat dari plastik apa sajalah. Yang jelas saya tidak kebal. Tetapi setelah video tersebut beredar, saya lihat dalam setengah hari sudah berapa ribu penonton, dan banyak daripada netizen yang mempertanyakan apa itu ilmu penimboy, bagaimana cara pengamalannya, bagaimana itu ilmu penimboy. Pemirsa sekalian, penimboy itu ilmu yang ada di Aceh, terutama pesisir pantai barat selatan. Bisa saja dari Sumatera seperti Pariaman, Jambi, Palembang, ataupun ada daerah-daerah lain lah di Sulawesi atau Kalimantan, mungkin nama yang berbeda. Penimboy itu adalah ilmu kebal yang tidak kebal. Ilmu kebal yang tidak kebal. Ya, maksudnya begini, penimboy tersebut adalah sejenis ilmu yang digabungkan dengan ilmu lain yang nanti saya jelaskan, yang fungsinya adalah multiguna atau multipurpose, yang dalam tanda petik penimboy ini kebal hanya bentuk benda tumpul, seperti ditinju orang, dipukul pakai batu, dipukul pakai balok, dipukul pakai rantai, jatuh dari kendaraan, ditimpa batu. Itulah ilmu penimboy. Ilmu penimboy ini tidak kebal terhadap seperti pisau atau bambu. Dia sifatnya hanya yang tumpul-tumpul seperti tinju ataupun tendangan orang. Jadi ilmu penimboy inilah ilmu kebal yang tidak kebal. Penimboy tersebut biasanya ilmunya tidak sendiri, tapi dia bisa gabung dengan ilmu lain. Kalau di Aceh, penimboy itu biasanya gabung dengan ilmu Guransang Ali, Baginda Ali, Guransang Ari Rullah, Guransang Ali Semangko. Seperti pernah saya bahas tempoh hari, Guransang Ali Rullah, Guransang Ali Semangko, Baginda Ali adalah sejenis ilmu kuat. Ilmu kuat yang ada gayungnya juga, dan nanti ada ratibnya. Ratib inilah dikatakan penimboy. Misalnya kalau kita sudah mengamalkan ilmu Guransang Ali, ilmu tersebut sudah jadi, kita bisa tambah ilmu tersebut dengan penimboy. Artinya setelah ilmu doa Guransang Ali, kita tambah ratibnya seperti ini. Ilmu penimboy ini biasa jarang berdiri sendiri, tapi dia digabungkan dengan ilmu lain, ya seperti yang saya bilang, ilmu Guransang Ali. Nah, pemirsa sekalian, ilmu penimboy sejenis doa atau ilmu yang menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena kalau kita mengamalkan ilmu Guransang Ali ditambah penimboy, kita kecenderungan tidak takut kepada orang. Karena tidak takut kepada orang ini, kecenderungan kita kontra dengan orang itu adalah lebih besar. Pikiran kita biasanya tidak sehat dibuatnya. Jadi ilmu penimboy ini biasanya kalau kita amalkan, tanda sudah jadinya ilmu penimboy, kalau kita amalkan, biasanya kita akan dapat musibah. Jadi kalau orang yang meratibkan ilmu penimboy ini, kalau di Aceh, kalau dia duduk di bawah pohon kelapa, tuh pohon kelapa buah kelapanya jatuh.
Kalau dia duduk di lereng gunung itu biasa batu akan bergulir. Jadi siapapun yang mengamalkan ilmu penimboy pasti dapat cobaan ini. Jadi ilmu penimboy tersebut sebenarnya sangat berbahaya untuk orang yang ada di sekitar kita ketika kita mengamalkan. Jadi kalau kita lagi membuat loteng rumah, kita mengamalkan ilmu penimboy, itu penyangga kayu rumah tersebut bisa patah. Jadi orang yang ada di atas bisa jatuh. Jadi apakah saya pernah mengalami musibah itu ketika mengamalkan ilmu penimboy? Seingat saya sering. Pertama sekali tahun 90-an ketika ilmu ini saya ambil dari almarhum ayah. Nama ayah saya adalah Teku Raja Mahmud bin Teku Sudin. Kami dari Kluk Selatan Kandang. Dulu ketika saya mengamalkan ini di atas siang dan malam kemana pergi saya ratibkan. Jadi ketika ilmu ini sudah duduk, saya sedang membawa Vespa PX 150 di daerah daerah Guha Terbangan kalau di Aceh Selatan. Ada jalan menanjak seperti ini, tiba-tiba turun, belokannya tajam terus ke bawah ke kiri. Jalan ini sering saya lewati, tapi karena waktu mengamalkan ilmu tersebut, saya hari itu lupa. Ketika Vespa saya kencang, saya lupa kalau belok ke bawah. Vespa tersebut langsung terbang. Di bawah ini ada irigasi beton. Irigasi beton ya persawahan orang. Hasilnya kepala saya masuk ke irigasi tersebut, di tepi betonnya masuk ke tanah. Dan Vespa PX saya itu hancur. Orang berteriak mengejar saya. Kebetulan dengan izin Allah saat itu saya merasa tidak apa-apa. Musibah yang kedua adalah saya pertama membeli mobil sedan. Hari ini saya beli, besok tabrakan. Ya walaupun saya tidak luka, tapi lawan saya tabrak tersebut sempat juga opname di rumah sakit. Ada satu ulama, ada satu orang yang saudagar juga gitu. Artinya terjadi tabrak beruntun, tabrakan laga kambing lah dengan saya. Jadi saya sendiri yang mengangkat mereka, saya sendiri yang membawa mereka ke rumah sakit. Dan itu yang kedua, yang ketiga, setahun sesudah itu ketika mobil itu mau saya jual, saya juga laga kambing dengan 3 orang gadis yang membuat sepeda motor, dan ketiga-tiganya juga masuk rumah sakit. Dan yang keempat, saya sewaktu dinas jadi Kabak Umas Pemda Aceh Selatan, dari belakang pernah mobil saya ditabrak oleh orang lain dan itu hancur. Dan yang kelima, ketika saya jadi sekretaris pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan, ketika saya parkir mobil, pas turun dari pintu, ada beberapa buah kendaraan langsung menyambar saya. Saya langsung terguling-guling, tapi orang yang menabrak saya itu terjadi tabrak beruntun, semuanya masuk rumah sakit. Saya juga mengangkat mereka ke rumah sakit. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, kelima, waktu kami pergi ada kejurda menembak di Banda Aceh, di jalan lurus, mobil yang kami bawa itu tiba-tiba mengantuk terbang, hancur mobilnya. Pada saat itu posisi saya camat. Jadi begitu banyak musibah ketika kita mengamalkan ilmu Guransang Ali ini. Intinya kita memang tidak apa-apa, tapi orang sekitar kita berbahaya. Sementara takdir itu tidak bisa berubah. Artinya ketika kita luka, kita tetap luka. Ayah, musibah itu ngeri ya kan? Ngeri. Jadi pemirsa sekalian, ilmu Guransang Ali, ilmu penimboy ini, saya yang sudah melaluinya tidak ada manfaatnya. Jadi harta kita habis, banyak orang-orang di sekitar kita terluka. Kalau mungkin orang Jawa beranggapan ini sejenis tumbal ya, tumbal daripada ilmu tersebut. Kita mungkin tidak apa-apa. Itulah saudara sekalian yang saya bisa sampaikan, bahwa ada rekan-rekan di Tijem yang ingin meminta kepada saya, ajarkan Pak Teku ilmu penimboy. Kalau bisa saya bilang, janganlah. Cukup saya yang sudah melewati lorong kegelapan tersebut. Takdir tidak merubah takdir, artinya kalau kita naas tetap naas. Namun banyak musibah yang kita alami yang walaupun kita tidak ada terjadi apa-apa, bulu kita satu pun tidak rusak dengan seizin Allah yang sudah-sudah, tapi orang lain berbahaya terhadap ketika dekat dengan kita. Jadi pemirsa sekalian, itulah ilmu penimboy yang kebetulan kemarin saya naikkan iseng-iseng
ketika kami mandi di sungai, kita buat videonya. Ternyata banyak netizen yang bertanya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa berguna kepada rekan-rekan saya yang ada netizen yang ingin menuntut bahwa ini tidak baik. Dan bagi rekan-rekan kami ada di Aceh yang sudah terlanjur mengamalkan ilmu Punimbo ini, kalau bisa jangan diturunkan kepada orang lain, ataupun kepada anak, ataupun kepada siapa saja. Karena yang so pasti tidak ada manfaatnya. Itu saja pemirsa sekalian. Ya Rimba ya? Iya. Coba bilang assalamualaikum. Rimba belum mandi. Assalamualaikum. Yang betul lah bilang ya. Assalamualaikum Warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah bilang. Dadah.